izin, ini kami akan memulai dan nanti akan ada beberapa narasumber di mana akan hadir yang pertama yakni dari em, Direktorat Lemlat, ada Pak Aziz dengan Ibu Sari, dan yang selanjutnya ada Pak Asep. Namun sejatinya insya Allah Pak Asep terlebih dahulu dari Itjen Kemenaker akan menjelaskan tentang beberapa mekanisme pelaporan, di mana beliau nanti akan menjelaskan dan boleh Bapak Ibu langsung bertanya. Mungkin langsung saja tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Asep. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asad. Yang kami hormati Pak jajaran dari BPPP Sidoarjo, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Ini yang apa namanya merahnya ada orangnya atau enggak ya? Bisa dibuka nggak kameranya? Memastikan ada orangnya. Ada, Pak. Ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen. Udah kelihatan ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelumnya saya ingin tanya dulu, eh, lembaga yang baru terima bantuan tahun ini ada berapa? Ada yang baru nerima bantuan nggak tahun ini? Belum pernah Pak saya. Belum terima tahun ini, Pak. Tahun Bisa ini, Pak. resen nggak? Resen. Saya mau lihat apa namanya berapa banyak yang baru. Belum terima, Pak. Sukma Medika belum pernah. Monggo Pak, di resen Pak, biar Yunis juga belum ketahuan pernah, Pak. banyak nggak yang baru terima. Kalau sudah Unrest. terima semua, jadi gampang ininya, apa namanya, sosialisasinya jadi lebih mudah kan? 2023 Pak, akhir, Pak. Kami Sudah belum lima pernah, Pak. kali Bapak. Oke, berarti sebagian besar ya sudah ini ya, sudah pernah nerima ya, kalau saya lihat dari Ya, sudah Bapak, yang sudah. resen. J, J. Oke, eh, mungkin untuk bantuan pemerintah ini, karena sudah banyak yang karena sudah banyak yang eh, pernah menerima, langsung aja ke yang Pengatur, Pak. Apa sing masih mungkin ini Pak, apa Bapak masih Ibu kocok sekalian, sampean sing yang meninggal perlu itu tadi diperhatikan kemarin adalah itu. kalau dari kami sisi pemeriksaan itu Kan adik sing eh, meninggal kemarin sing ngaran itu. ketika kami Masih melakukan siapa tugas di jenenge? uji uji lapangan di Pak Nadir ya. lembaga-lembaga itu adalah banyak kejadian belanja bahan ini dibelanjakan sebagai aset atau belanja modal. Nah, contohnya misalkan contohnya belanja bahan itu diberikan printer misalkan. Nah, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam dalam eh, bantuan pemerintah ini, termasuk bantuan pelatihan. Nah, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Jadi belanja bahan tuh nggak boleh dijadikan aset. Jadi lembaga nggak bisa beli printer, nggak bisa beli komputer, apalagi laptop gitu.
Jadi ketika itu kejadian maka akan dicatat, ditarik di Balai Sidoarjo. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sepakat. Sepakat, Pak, sepakat. Ada komentar? Mohon izin, Pak. Jadi intinya pembelanjaan itu barang cepat habis ya, Pak. Dengan Islam. Ada komentar? Bapak Ibu ini kok makin ini ya, makin yang kamera ini makin nggak ada orangnya. Buat tolong diaktifkan kameranya. Ada Pak, tapi enggak, Oke. belum mandi. Kamera diaktifkan biasanya sinyalnya kurang ini, Pak. Putus-putus nanti suaranya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, eh, masih dalam teman-teman yang berulang, ini honorarium dibayar melebihi SBM. Jadi honorarium honor-honor yang sudah apa namanya sudah ada di RAB atau yang ada di Juklak Juknis itu jangan sampai melebihi standar dari pemerintah itu SBM. Itu harus diperhatikan juga Bapak Ibu sekalian. Ini sering nih ketemu apa namanya yang kita temukan di lapangan ada kelebihan dari honor yang dibayarkan ke penyelenggara ataupun ke peserta. Ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini peserta tidak menerima hak yang misalkan uang saku, seragam, konsumsi atau sepatu. Nah ini pada saat itu ya pada saat kami meriksa tangan dan memang di RAB-nya itu ada untuk uang saku, seragam atau konsumsi atau sepatu gitu. Nah ini tergantung dari anggaran yang ada di tahun ini. Saya nggak tahu tahun ini seperti apa di Sidoarjo apa masih ada atau enggak. Nah ini di sini kami cek di lapangan kita cek ke peserta. Kadang mereka juga apa namanya yang sering kita jumpai adalah seragam mereka itu diterima pada saat udah selesai atau sudah bubaran gitu pelatihannya. Nah ini sering seperti ini nih. Ini kita jumpai di lapangan seperti itu. Bahkan kalau ada yang mau komentar nggak apa-apa langsung. Oke ya. Ini BLK Al Madinah ini dari mana ya? Dari Jombang, Pak. Al Madinah. Ya, dari Jombang. Jombang, Pak. Oh, ada orangnya rupanya. Iya. Kami setelah BLK selesai mau pengajuan LPK Oke, atau bisa, Pak? kita lanjut ke yang berikutnya. Selamat siang, Pak. Nah ini Ya. temuan juga yang sering kita temui di lapangan. Peserta pelatihan bukan merupakan angkatan kerja. Jadi kita jumpai masih sekolah atau masih proses belajar gitu, baik mahasiswa maupun SMK. Nah ini banyak kita jumpai nih. Nah untuk yang di LPK ini juga apa namanya harus jelas karena memang dari APBN itu disyaratkan tidak bukan apa namanya bukan siswa yang masih belajar gitu, tapi dia sudah menjadi angkatan kerja. Ini clear ya, Ibu sekalian.
Selamat siang, Pak. Yang berikutnya adalah SPJ dan laporan. Oh, silakan yang mau tanya nih yang ngerasain Pak Mahmudin. Silakan Pak. Oke. Ya, Pak Mahmudin silakan Pak. Suara Suaranya belum bising. masuk Pak. Pak Mahmudin, jadi Pak Mahmudin, ya jadi mau tanya nggak? Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, udah kedengar Pak. Silakan Pak. Oke. Kak, suaranya sebentar. Monggo Pak, monggo. Menggema, suaranya menggema. Dengung. Silakan. Sudah, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Dengung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. Ya, terkait gimana Pak? ini, Pak. Halo. Terkait aplikasi itu kita sudah mengupload usulan, Pak ya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang mungkin terkait dengan kelengkapan berkas itu masih bisa diperbaiki Pak di aplikasinya Pak. Oh, izin Pak, kalau untuk aplikasi nanti narasumber berikutnya ya Ada yang narasumber bahas. sendiri Pak ya. Oke. Iya, belum. Oke. Saya belum nyinggung ke aplikasi. Kabar Pak ya, nanti setelah saya ada. Oke, terima kasih. Oke, Bu Elis, silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Saya Ya, ingin Bang. menanyakan di Juknis halaman 21 di poin E, Ya, monggo. biaya bahan pelatihan untuk seluruh wilayah di Indonesia paling banyak sesuai dengan daftar harga bahan pelatihan sesuai dengan keputusan Dirjen Bina Lavotas tentang estimasi biaya pelatihan yang berlaku. Bapak mohon izin, ini saya harus melihat di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Bapak tadi sampaikan bahwa komputer itu tidak boleh demikian. Seandainya Bapak kami ingin membeli peralatan, kemudian biaya peralatan tersebut itu dengan harga 300.000. Contohnya kami membeli apa namanya itu? Mungkin manekin begitu, tetapi harganya murah, yang murah begitu Pak. Jadi harganya waktu itu ya sekitar kurang dari 200.000 lah, gitu. Itu kan termasuk peralatan. Apakah ini diperkenankan? Terima kasih Bapak. Selamat siang. Ya. Yang pertama biaya ya tadi ya, biaya estimasi biayanya ya. Itu nanti akan ada di RAB sama apa namanya keputusan kepala BLK 4 ya. Nanti juga setelah ini mungkin ada RAB atau yang ditetapkan dari Sidoarjo. Nah, untuk Menakin, pertanyaan saya Pak, Bu Elsi, apakah setiap pelatihan harus beli Menakin? Tidak, Bapak, tetapi mungkin kami ada penggantian, misalnya boneka begitu ya, Pak ya. Boneka bayi misalnya. Tidak terlalu mahal sih, hanya 200 sekian begitu. Apakah itu diperkenankan, Bapak? Gini Bu, yang jadi aset itu adalah yang umurnya lebih dari 1 tahun dan nilai kapitalisasinya eh, lebih dari 1 juta. Nah, Menaker ini kan di bawah 1 juta. Cuma ketika dia setelah selesai itu apa namanya? Setelah selesai ibu pelatihan, itu kan ada sisa ya. Barang Menaker itu kan nggak habis pakai ya. Nah, Iya. bersisa itu akan menjadi sesuatu yang harus dicatat gitu loh. Nah, sesuatu yang harus dicatat ini menjadi
eh, persediaan atau aset gitu. Nah, makanya ketika ibu beli Menaken itu, maka akan setiap apa namanya setiap selesai pelatihan itu akan diinventarisir dan itu akan dicatat di Sidoarjo. Jadi keputusan boleh atau enggak bolehnya itu ada di kepala kepala Sidoarjo, bukannya akan menjadi catatan dia gitu loh. Jadi aset Baik. gitu, jadi asetnya eh, kepala Sidoarjo. Oke, makasih Bu Elis. Ada lagi yang lain Kalau sebelum saya ke Pak, Pak Faisal ya? iya Pak. Yuk, monggo Pak. Di sini kan dijelaskan ada peserta pelatihan bukan merupakan angkatan kerja, masih sekolah, terus, nah itu ya, intinya itu ya Pak ya. Yang saya tanyakan ini, eh, bagaimana jika eh, anak-anak SMP yang putus sekolah itu kan masuk angkatan kerja juga ya Pak ya, karena belum dan mereka pun belum punya KTP. Nah, otomatis kan kalau belum punya KTP, apakah bisa masuk ke mendaftar di aplikasi Siap Kerja, lalu bisa mendaftar di pelatihan kita gitu Pak. Terima kasih. Halo, gak ada suaranya ya? Masih putus Bu. Oh iya. Ngantuk. Kenzi, Kenzi, ngantuk Kenzi.
Cek, cek. Sorry ya ini apa namanya jaringannya putus ternyata. Siap. Ya Pak, baik Pak. Darurat Baik, militer. baik. Darurat Siap. militer. Baik Pak, Siap. baik, baik, baik. Pak Faisal tadi bisa diulang nggak pertanyaan lupa saya tuh. Iya Pak, di situ tadi kan dijelaskan tentang angkatan kerja ya Pak ya. Nah, di situ misalnya ya Pak, ada yang daftar itu lulusan SMP Pak. Karena kan di situ masih masih usia sekolah ya Pak ya. Nah, itu Oh iya, apakah iya. apakah dia bisa masuk ke apa namanya mendaftar di pelatihan kita melalui Siap Kerja itu atau tidak? Lalu untuk batas maksimal dari peserta pelatihan kita nanti itu ada di umur berapa? Biasanya kalau di BLK kan biasanya sampai umur 40 tahun ya Pak ya, kalau nggak salah sih. Terima kasih Pak. Iya. Oke, untuk yang putus sekolah ya, putus sekolah itu justru itu adalah menjadi target kita ya, menjadi target pelatihan. Cuma yang jadi masalah adalah ketika dia belum punya KTP. Nah, belum punya KTP itu bermasalahnya di eh, apa namanya pada saat pendaftaran di Siap Kerja, karena kan harus harus masukkan NIK ya, NIK ya. Nah, itu yang agak repot gitu. Tapi kalau misalkan tidak terkoneksi dengan Siap Kerja itu bisa aja gitu. Cuma sekarang harus dimasukkan ke Siap Kerja, nah makanya harus punya KTP. Jadi ada dua masalah, Pak. Pertama dia nggak tuh sekolah, yang kedua nggak punya KTP. Gitu. Iya Pak. Oke, Pak Faisal ya. Siap. Terima kasih Pak. Yang lain ada lagi? Bisa deh. Parahnya. Aku pindah sisi lagi. Boleh. Baik, ya. Baik, yang berikutnya SPJ dan laporan kegiatan ini terlambat disetorkan. Nah, ini menjadi yang berulang di tahun 2023 itu 22 itu banyak ya. Nah, treatmentnya oleh BK itu pada saat itu yang lewat SPJ lewat tahun lebih lebih dari tanggal 31 Desember itu kalau jadi pengembalian seluruhnya tuh seluruh anggarannya. Nah, itu di tahun 2022 terjadi itu. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian jangan sampai terlambat dari 31 Desember. Oke ya, clear ya. Nah, Kak, yang berikutnya adalah mutu pelatihan itu rendah pada saat sertifikasi. Saya yakin dan percaya kalau LPK harusnya tinggi mutunya. Yang berikutnya, dan ini kejuruan yang dipilih oleh peserta ini tidak sesuai dengan minat dan bakat. Nah, ini seharusnya ketika kita bicara LPK, ini ya kemungkinan kecilnya terjadi itu. Sangat kemungkinannya terjadi di LPK gitu. Tapi ada juga kejadian bahwa apa namanya ketika katanya pesertanya ternyata karena menggenapkan gitu, oh ini Pak karena kurang sekian gitu saya suruh masuk, gitu. Harusnya saya jurusan ini jadi masuk jurusan ini, nah, seperti itu juga sering kita jumpai gitu. Oke, adalah berikutnya adalah dokumentasi ya, dokumentasi atau SPJ-nya tidak lengkap. Dan tadi
yang pertama itu terlambat distorkan, yang ini adalah sudah sudah on time menyetorkan tapi kurang lengkap gitu. Ini juga kejadian temuan ketika nggak lengkap itu beberapa auditor itu eh, treatmentnya adalah pengembalian untuk yang tidak bisa dibuktikan dengan bukti pertanggungjawaban, maka itu di rekomendasinya adalah untuk dikembalikan gitu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Lanjut, Pak. Ini untuk BLK Kantar. Nah, ini beberapa LPKS di BPK yang saya cuplik. Yang pertama, LPKS tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan terkait peralatan yang diterima. Nah, ini untuk LPKS yang baru nerima peralatan ya, ini bukan bantuan program. Nah, pertanyaan saya di sini, ada yang baru nerima peralatan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada Nggak ya? ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Belum diajukan. Jadi yang udah lama semua. Nah, mekanisme ini oke, udah. Lembaga belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan pemeriksaan lapangan oleh BPK. Nah, ini kalau misalkan ada uji petik oleh BPK ke lokasi LPK Bapak Ibu sekalian, itu bisa mungkin dipenuhi sebelum mereka selesai surat penugasan gitu. Jadi laporan-laporan pertanggungjawaban ideal, apa namanya, dana itu memang harus per tanggal 31 Desember. Nah, BPK bisa datangkan Januari Februari. Kalau mereka datang itu masih nggak ada, apa namanya, masih nggak ada pertanggungjawaban dan Bapak Ibu sekalian masih bisa masih masih diminta untuk melengkapi, ya itu sangat bagus tuh. Kalau saya yang meriksa itu udah total loss aja udah. Kalau lewat 31 Desember, ketika saya masuk bulan Februari atau bulan Maret masih belum lengkap, ya sudah. Itu berarti total loss kalau saya. Nah, terus yang berikutnya, bahan pelatihan yang pertanggungjawaban melebihi batas maksimal dari standar juknis. Nah, ini tadi juga ditanyakan oleh Bu Elis kalau nggak salah ya. Melebihi batas maksimal, nah itu batas maksimalnya apa ya? Itu tadi RAB sama yang ada di juknisnya seperti apa gitu. Yang paling yang paling sering terjadi memang temuan itu adalah telat ya, telat apa namanya, terlambat penyampaian laporan pertanggungjawaban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak langsung? Belum saya lanjutkan ke pembicara berikutnya. Clear ya? Oke. Oke, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya oleh Bapak Asep dari Ijen Kemenaker RI. Adapun selanjutnya yakni pemaparan dari teman-teman dari Divisi Nemhat di mana kelembagaan dan juga tentang bagaimana cara mendapatkan validasi checklist di kelembagaan Kemenaker RI dan juga tentang cara mendapatkan izin dan juga beberapa KBLI pada izin OSS dan lain sebagainya. Mungkin tanpa berlama-lama. Langsung saja, Mbak Sari. Oke, baik. Selanjutnya mungkin langsung kita lanjutkan ke Ibu Sari dari Lembab untuk selanjutnya menjelaskan tentang kelembagaan. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, pada siang hari ini, kenalkan saya Adita Tasari dari Direktorat Pendidikan Lembaga Pelatihan yang di bawah Subdit Perizinan dan Akreditasi. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya akan menyampaikan tentang izin dari Ketenagakerjaan. Di dalam Kementerian Ketenagakerjaan kita mengakui adanya 3 perizinan yang berusaha, yaitu izin dari desa dan kota, izin dari LSP, dan izin yang dikeluarkan oleh proses. Nah, izin 2 ini Suara kurang jelas, Mbak. halo, ini berapa ya Pak? Suaranya ya. Suaranya putus-putus. Halo, tes. Masih? Apa masih putus-putus Pak? Agak mendingan. Oke. Sudah jelas. Oke, sudah Sudah oke, jelas ya sudah Ibu? suaranya bagus. Terima kasih. Baik, saya ulangi. Untuk tenaga kerjaan, izin yang dikeluarkan yaitu dari Dinas Kabupaten Kota, izin dari DMDPST. Kedua, izin tersebut masih menggunakan regulasi dari Permenaker 17 tahun 2016. Namun posisinya setelah dari tahun 2021, perizinan lembaga Suaranya tidak jelas lagi. jelas lagi ya Bu, gimana ya? Kadang putus-putus juga. Mungkin handsetnya minta ganti. Oh, sebentar. Untuk posisi di tahun 2021, perizinan lembaga pelatihan kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itu wajib segera migrasi ke perizinan berusaha berbasis resiko. Suaranya ke mute, Bu. Saya ulangi ya Pak. Dari tahun 2021 itu perizinan lembaga pelatihan kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan wajib bermigrasi ke perizinan berusaha berbasis resiko atau disebut juga OSS RBA 1.1, di mana kode KBLI antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Pendidikan itu berbeda. Untuk produknya bisa ditayangkan yang NIP-nya? Belum. Sebentar. Nah, untuk produk yang diakui perizinannya itu berupa sertifikat standar, Bu ya, dengan nomor atau dengan status telah terverifikasi. Mungkin dari sini Bapak dan Ibu semua sudah melakukan perizinan melalui OSS atau belum ya Pak, Ibu? Sudah dan terverifikasi. Oh, sudah terverifikasi semua. Apakah ada yang belum gitu? Sudah terverifikasi, Bu. Sudah. Sudah dan Baik. terverifikasi. Oke. Ini bagi yang belum saja ya. Untuk semua pelaku usaha ketika melakukan pendaftaran di OSS itu pasti nanti akan terbit yang namanya NIB, nomor induk berusaha ya Pak Ibu. Tapi produk ini tuh bukan produk perizinan yang kami butuhkan, yang kami minta gitu di Ketenagakerjaan. Ini baru 20%-nya proses dari perizinan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi sifatnya hanya pelengkap saja. Jadi ini otomatis ketika Bapak Ibu mendaftarkan OSS tersebut, nanti akan keluar NIB. Nah, setelah NIB keluar ini, nanti akan keluar lagi setelah mengupload
mengupload dokumen yang diminta di OSS tersebut, nanti Bapak dan Ibu mendapatkan sertifikat standar yang nanti statusnya itu belum terverifikasi. Nah, dari sini Bapak dan Ibu harus memperhatikan satu, nama pelaku usahanya. Itu tidak boleh perorangan. Boleh yayasan atau boleh burut PT yang menaungi lembaga tersebut. Di situ ada NIB-nya, nanti ada alamat kantor. Nah, alamat kantor ini harus sesuai dengan alamat pelatihan. Tidak boleh di luar dari tidak boleh di luar dari alamat pelatihan. Dengan kode KBLI berapa? Jika mendapatkan Ibu Bapak sekalian kode KBLI dengan kode seri yang bukan 78421 sampai dengan 74829, maka Bapak dan Ibu belum berada di bawah bendera Kementerian Ketenagakerjaan yang judulnya adalah pelatihan. Maka kode ini harus diganti. Karena kalau misalnya tidak diganti, sudah keluar nanti sertifikat standar telah terverifikasi, itu akan susah lagi mengurusnya dari awal lagi, Bu. Seperti itu. Dan kode KBL ini menyesuaikan program yang diajukan oleh Bapak dan Ibu. Contohnya adalah misalkan ingin mengajukan TIK, berarti sektor ruang lingkupnya ada di 78422. Tapi jika ingin menambahkan program, Bapak Ibu ingin menambahkan program, misalkan komputer atau desain grafis. Nah, ini kan ruang lingkupnya sama dengan TIK. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah menambahkan kode KBLI di lampiran kedua. Tidak perlu karena ini ruang lingkupnya sama. Tetapi kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin menambahkan misalkan kejuruannya itu bahasa Jepang, berarti kode KBLI-nya itu ruang lingkup sektornya berada di bahasa itu bisnis manajemen. Nah, berarti Bapak di lampiran keduanya ada dua kode KBLI. Satu 78422 dan satu lagi 78425. Setelah itu semua terbit status belum terverifikasi. Lalu bagaimana untuk menerbitkan atau merubah belum terverifikasi itu menjadi telah terverifikasi? Bapak dan Ibu langsung saja mendatangi dinas setempat kabupaten kota untuk meminta surat rekomendasi dinas atau kabupaten untuk meminta surat rekomendasi. Di situ di surat rekomendasi itu nanti dinas akan melakukan dua hal, yaitu satu, memverifikasi dokumen Bapak dan Ibu, memverifikasi dokumen lembaga, kedua memverifikasi lapangan, yang artinya ada visitasi ke lembaga Bapak dan Ibu sekalian. Ini bisa didatangi oleh dinas tempat atau didatangi oleh DMPTSP atau kolaborasi antara DMPTSP dan dinas. Bisa jadi seperti itu, Pak. Mereka nanti mengecek, melakukan verifikasi apakah betul lembaganya Bapak ini, apakah betul aktanya sewa atau milik pribadi, benar ada strukturnya atau tidak, benar kejuruannya, benar peralatannya, bangunannya. Setelah adanya surat rekomendasi dari dinas tempat, setelah adanya verifikasi lapangan, maka dinas itu akan menerbitkan lagi yang namanya berita acara. Berita acara ini dituang betul bahwa betul lembaga Bapak ini, bahwa betul KBLI-nya sekian, kejurusannya sekian, bangunannya sudah betul semua. Nah, setelah dari verifikasi lapangan tersebut, lalu Bapak dan Ibu ke DMPTSP dengan membawa berita acara tersebut ini untuk merubah tadi status belum terverifikasi menjadi terverifikasi. Nah, untuk merubahnya ini memang wewenangnya atau aksesnya merubah ini adalah pihak DMPTSP, Bapak dan Ibu. Jadi memang wajib harus ke DMPTSP.
Nah, untuk terbitnya OSS ini tayang di MPTSP setelah DMPTSP merubah status belum terverifikasi menjadi telah terverifikasi, itulah izin yang sedang diajukan di seluruh LPK maupun BLKK untuk terkait izin OSS yang kami minta atau Kementerian Ketenagakerjaan inginkan atau minta untuk nanti menggantikan Permenaker 17 tahun 2016, maaf. Dan inilah maksud dari migrasi, bahwa segera berpindah atau migrasi dari izin DMPTSP atau izin dinas di kabupaten kota untuk segera migrasi ke OSS. Karena untuk nanti setelah kita mencabut Permenaker 17 tahun 2016, maka izin dari dinas dan DMPTSP ini tidak berlaku lagi, Bapak Ibu. Nah, otomatis ini kita akan mengecek di kelembagaan yang sudah centang hijau, nantinya kami akan cabut terverifikasinya seperti itu. Nah, ini kan cepat ya Ibu-Ibu, Ibu Bapak, melalui online semuanya, dokumennya melalui online semuanya. Seperti itu Bapak, Ibu, kurang lebihnya tentang perizinan. Sudah mengerti ya Bapak dan Ibu ya? Sudah. Baik, sudah. Baik, baik. Kalau begitu langsung saja, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, langsung saja presentasi kelembagaan yang akan disampaikan oleh Mas Aziz dari Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan juga. Silahkan, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya oleh Bu Sari. Selanjutnya langsung saja paparan untuk kelembagaan bagi mungkin Bapak Ibu yang kelembagaan dalam dalam kelembagaan Kemenaker RI belum nampak, monggo langsung disimak. Waktu dan tepat kami persilahkan untuk Pak Aziz. Tes. Udah masuk suara saya, Bapak Ibu? Sudah, Mas. Masuk. Jelas ya? Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang saya hormati dari Bapak Ibu pimpinan LPK yang ada di wilayah binaan BPPP Sidoarjo ya. Melanjutkan dari materi tentang perizinan. Jadi memang di kelembagaan ini yang utama itu terkait dengan perizinan. Jalannya LPK bisa beroperasi ya salah satu yang utama terkait dengan perizinan. Nah, nanti perizinannya itu akan diupload di kelembagaan ini. Sebelumnya Bapak Ibu, lembaganya sudah terverifikasi semua, sudah tayang di kelembagaan. Sudah ya? Atau ada yang masih proses dan belum terverifikasi? Kalau belum nanti coba sambil nanti saya terangkan satu persatu, coba di terkait dengan akun kelembaganya masing-masing nanti dicek kembali mulai dari profil sampai nanti bagian program kejuruannya. Jadi
terkait dengan bantuan program yang ada dari BPPT Sidoarjo, bantuan TBK ini memang mensyaratkan lembaga harus terverifikasi atau tayang di kelembagaan. Nah, gimana caranya bisa lembaga itu terverifikasi atau tayang di kelembagaan? Yang jelas yang pertama, teman-teman dari LPK sudah mendaftar di Siap Kerja, punya akun. Setelah itu, mulai mengakses di kelembagaan.kemenaker.go.id. Selanjutnya mendaftar sebagai lembaga pelatihan swasta. Nah, ketika sudah mulai masuk di situ, nanti masuk di pengisian data dari mulai profil, data pegawai instruktur, peralatan, bangunan sampai nanti di bagian program kejuruan. Nah, jika dari mulai profil sampai kejuruan ini sudah diisi semua, tidak ada yang kosong, itu akan nanti otomatis tertipin nomor vokasi. Ini otomatis keluar jika Bapak Ibu mengisi mulai dari profil sampai programnya selesai tuntas, tidak ada yang terlewati atau kosong. Nomor PIN akan keluar otomatis. Setelah nomor PIN otomatis keluar dan punya, Bapak Ibu diminta untuk mengirim pesan di kelembagaannya agar nanti kami tim verifikasi memverifikasi lembaga Bapak Ibu. Kalau sudah oke, nanti lembaga itu akan kami checklist atau terverifikasi. Jika masih ada perbaikan, nanti dipesan, kita akan kirimkan kembali catatannya apa aja yang kurang. Seperti itu. Nah, kurang lebih gambaran seperti ini di awal pendaftaran. Silakan mendaftar snaker, nanti ada aktivasi akun, terus mendaftar sebagai pilihannya sebagai lembaga pelatihan swasta atau lembaga swasta. Ini tampilan kalau lembaga sudah tayang di dashboard atau sudah terverifikasi, akan muncul di dashboard ketika kita mengetik lembaga Bapak Ibu. Jika di dashboard atau di kelembagaan kita ketik lembaga Bapak Ibu belum keluar, artinya itu bukan lembaganya hilang atau apa, tapi belum terverifikasi sehingga di tampilan di dashboard belum keluar. Nah, ini nomor PIN kurang lebih gambarannya seperti ini. Itu akan otomatis keluar ketika Bapak Ibu tadi sudah mengisi mulai dari profil sampai bagian pelatihan. Nomor PIN itu biasanya diawali mulai tahun pendaftaran. Misal di sini contohnya 19, berarti dia pendaftaran di tahun 2019. Nanti selanjutnya diikuti nomor wilayah dan nomor urutan ketika mendaftar. Oke, kita masuk di kelembaganya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mulai mendaftar di kelembagaan, apa aja yang harus dilengkapi? Yang pertama, profilnya. Ini nomor PIN-nya, nama lembaganya harus diisi. Di situ kan di bagian atas ada hapus, blokir, dan verifikasi. Nah, itulah nanti kita akan berikan verifikasi, kita klik verifikasi kalau kita sudah cek dan sudah oke semua. Di bawah nomor PIN ada status akreditasi. Status akreditasi ini itu bagi lembaga Bapak Ibu yang mungkin sudah melakukan akreditasi programnya. Yang kalau jika ada yang sudah terakreditasi, tapi statusnya di sini belum terakreditasi, silakan nanti kirim pesan juga. Tapi sebelum kirim pesan, sertifikat akreditasinya silakan diupload di bagian digabungkan dengan bagian perizinan. Terus kirim pesan untuk mohon terkait dengan tagging akreditasi. Nanti kita cek, kita akan lakukan klik terakreditasinya bagi yang sudah melakukan akreditasi programnya. Selanjutnya logo lembaga, logo LPK-nya harus jelas sesuai yang dipunya. Jangan ditaruh di sini biasanya logo kantor, gambar kantor atau gambar ruangan. Tapi di sini gambar logo lembaganya harus jelas. Terus profilnya mulai dari nama lembaga, LPK apa, nama pimpinannya siapa, tipe lembaganya apa, teman berdiri, kondisi sampai luas areanya silakan diisi. Jangan sampai ada yang terlewati. Lanjut di bawahnya itu ada deskripsi lembaga. Jadi di sini menerangkan deskripsi lembaga minimal 2 paragraf. Nanti diterangkan saja bahwa di situ misal LPKA bergerak di bidang bahasa,
lakukan pelatihan apa, punya visi misi apa, dan eh, mempunyai program unggulan apa, silahkan disebutkan di situ. Nanti kurang lebih minimal itu 2 paragraf, sehingga ketika nanti lembaga tayang atau di dashboard muncul, jadi ketika ada orang mencari pencarian lembaga Bapak, membaca deskripsi itu jelas. Jadi tidak singkat padat, tapi nanti diterangkan minimal 2 paragraf. Di bawahnya alamat. Alamat juga harus sesuai dengan lembaga dan jelas, lengkap. Kode posnya, alamatnya, sampai nanti di situ diminta untuk memasukkan map titik lembaga posisi itu berada. Nah, alamat ini diisi juga dari mulai jalan, desa, kecamatan, kabupaten atau kota sampai provinsi. Jangan sampai berhenti di jalan apa desa ini, karena memungkinkan desa satu sama desa di provinsi lain itu sama. Makanya disebutkan sampai di provinsinya apa, minimal di kabupaten kota, agar bisa kita jelas ini ada di wilayah binaan mana, ada di wilayah mana lembaga pelatihan kerja ini berada. Next, di bagian potensial sektor. Nah, ini potensial sektor ini kejuruan tersedia dan kejuruan unggulan ini menyesuaikan sesuai dengan program yang dipunya oleh lembaga pelatihan kerja, lembaga Bapak Ibu, atau sesuai dengan izin yang dipunya. Silakan di situ diisi potensial sektornya apa, kejuruan tersedia yang ada di lembaga Bapak Ibu itu apa aja, sampai di kejuruan unggulannya apa. Nah, di bagian bawah legalitas lembaga ini bagian yang paling penting terkait dengan perizinan. Nah, tadi sebelumnya kan sudah diterangkan bahwa per hari ini yang kita minta terkait dengan perizinan itu bentuknya sertifikat standar. Jadi yang mungkin tahun masih izinnya di Snaker atau izin DPTSP, agar segera melakukan migrasi, minimal sudah melakukan proses itu, agar nanti ketika Permenaker 17 tahun 2016 ini dicabut dan diganti yang baru, jadi Bapak Ibu lembaganya tidak kaget itu, karena per hari kemarin sudah masuk tahap harmonisasi, tinggal dari persetujuan dan peresmian dengan Permenaker yang baru aja ini. Jadi per hari ini dicek kembali izinnya. Jika masih belum bentuk sertifikat standar atau izin OSS RBA, silakan mulai untuk mendaftar di OSS. OS-nya agar segera mempunyai izin bentuknya sertifikat standar. Nah, nanti di situ ditulis nomor perizinannya sesuai dengan nomor sertifikat standarnya. Bawahnya nomor NPWP, silakan di-upload NPWP lembaga, di-upload dengan jelas NPWP-nya, jangan posisinya jangan berdiri ya, jadi sejajar yang jelas NPWP-nya, jangan yang fotokopi atau hasil foto, hingga NPWP-nya kurang jelas. Lanjut, nah ini contoh terkait dengan tadi bentuk sertifikat standar dan NIB. Nah, kalau yang sebelah kiri ini sertifikat standar, di situ izin yang kita butuhkan ya bentukannya seperti ini, sertifikat standar, terus dicek kembali kode KBLI-nya 78421 sampai 78427 dan 78429. Itu KBLI pelatihan kerja. Sehingga kalau di luar itu berarti KBLI Bapak Ibu salah. Nah, kalau yang sudah terbit sertifikat standar dan ada KBLI yang di luar itu, silakan dikonsultasikan ke DPTSP untuk agar dirubah sesuai dengan program pelatihan yang dipunya. Terus statusnya juga dilihat telah terverifikasi. Ada yang biasanya sudah keluar sertifikat standar tapi statusnya belum terverifikasi. Itu juga harus dikonsultasikan ke DPTSP setempat. Lanjut di bagian kelola gambar, ini silakan diisi gambar minimal 8 gambar. Silakan diisi gambar mulai dari gambar gedung lembaga, ruangan workshop, ruangan kelas, ruangan kantor,
ruangan apa yang dimiliki, sampai peralatannya silakan diupload di sini minimal 8 gambar. Lanjut di bagian instruktur. Nah, instruktur ini ada kelola pegawai dan kelola instruktur. Kelola pegawai ini nanti silakan diisi nama dan nicknya, alamat sesuai yang dimiliki oleh lembaga. Dari mulai pimpinan sampai bagian admin atau apa aja yang dipunya silakan dimasukkan di sini semua. Di bawahnya itu ada kelola instruktur, itu silakan instruktur yang dipunya dimasukkan di kelola instruktur ini. Biasanya sebelum masuk ke sini, si instruktur harus didaftarkan dulu di Siap Kerja dan di Sintala, Sistem Informasi Tenaga Kerja dan Tenaga Pelatih dan Instruktur dan Tenaga Pelatih. Silakan didaftarkan di situ. Kalau sudah terdaftar di Sintala, nanti otomatis ketika menyebutkan nik instruktur akan muncul, tinggal menambahkan aja. Setelah itu nama instruktur juga ini ditambahkan di kelola pegawai juga. Jadi pegawai tadi isinya selain pengurus lembaga, nama juga instrukturnya ditambahkan juga. Lanjut di bagian peralatan. Nah, peralatan ini ada mesin dan perlengkapan utama, ada alat perkakas tangan, ada alat K3 dan perlengkapan pendukung. Semua peralatan ini tidak boleh kosong, harus terisi. Memang ada beberapa kejuruan yang di kami masih belum tersedia. Misal kejuruan pariwisata masih kosong. Sehingga nanti pariwisatanya tinggal menyesuaikan kalau arahnya kemana. Misal kalau kuliner, tinggal menambahkan processing di kejuruan tersedia. Ada juga kejuruan menjahit, itu perlu menambahkan garment aparel di kejuruan tersedianya untuk menambahkan peralatan. Ada juga kejuruan yang lainnya yang perlu menambahkan kejuruan lainnya di kejuruan tersedianya. Misal hari ini yang mungkin lembaga LPK-nya kejuruan bahasa, di kejuruan tersedianya ditambahkan bisnis dan manajemen untuk menambah peralatan. Bagian ini jangan sampai kosong. Tiap bagian peralatan semua harus terisi. Jangan ada yang kosong dan terlewati. Next, di bagian bangunan, ini ada workshop, ada ruang kelas, ada tempat uji kompetensi, dan bangunan lainnya. Workshop dan ruang kelas ini silakan diisi sesuai dengan bangunan dan ruangan yang dimiliki. Jika lembaga Bapak Ibu memiliki semisal 2 ruangan workshop dengan kapasitas masing-masing 10, berarti di situ jumlahnya 2, kapasitasnya berarti masing-masing 10, 10 kali 2, 20. Tinggal menyesuaikan, di situ sebutkan kejuruannya apa, memiliki jumlah workshop berapa, kapasitasnya berapa. Jika lebih dari 1, 2, 3 kejuruan disebutkan semuanya, kejuruan yang sesuai dengan yang dimiliki. Jadi di bagian peralatan, di bagian bangunan itu disesuaikan dengan kejuruan yang dimiliki oleh Bapak Ibu dan disebutkan nanti jumlah dan kapasitasnya berapa. Sama masuk di ruangan kelas ini silakan diisi juga. Bagian TUK atau tempat uji kompetensi ini memang jika belum mempunyai itu bisa dikosongkan karena memang tempat uji kompetensi ini itu tidak semua memiliki karena memang harus diverifikasi dahulu untuk sebelum dipakai untuk uji kompetensi. Jadi di sini bisa dikosongkan jika masih belum mempunyai TUK-nya. Bangunan lainnya silakan diisi, memiliki ruang kantor, memiliki aula atau memiliki ruang instruktur, gudang, silakan disebutkan dan diisi di bagian bangunan lainnya. Bagian terakhir di bagian pelatihan, di sini ada bagian kejuruan dan program. Silakan diisi sesuai yang dipunya. Berapa punya kejuruan, program pelatihannya apa, standarnya apa, kapasitas per tahunnya apa, silakan disebutkan di bagian kejuruan dan program ini. Terakhir di bagian realisasi. Realisasi ini diisi realisasi yang pelatihan sudah dilakukan. Semisal lembaga A sudah melakukan berapa kali pelatihan, silakan disebutkan di tahun ini berapa pelatihan, pesertanya berapa, melalui memakai dana apa, dana mandiri kah, APBD atau APBN, silakan disebutkan di situ. Dalam biasanya kami meminta sesuai dengan tahun berdirinya lembaga. Misal lembaganya berdiri tahun 2017, berarti dari mulai 18 sampai 23 silakan disebutkan realisasi
pelatihannya. Nah, seperti itu gambarannya kurang lebih dari mulai profil tadi sampai bagian realisasi pelatihan. Eh, Nanti setelah ini mungkin dicek lagi yang bagi lembaga Bapak Ibu yang belum terchecklist terverifikasi atau belum tayang di kelembagaan, silakan dicek kembali. Jika yang sudah terverifikasi berarti alhamdulillah bisa melanjutkan ke permohonan bantuan programnya. Jika masih belum terverifikasi silakan nanti dicek kembali kelengkapannya dari mulai profil sampai di realisasi. Jika masih ada yang kurang, silakan diperbaiki. Kalau sudah, silakan kirim pesan. Ada di bawah pelatihan itu ada kolom pesan. Nanti silakan kirim pesan di situ untuk mohon diverifikasi. Nah, nanti kami bagian tim verifikasi akan membuka dan membalas satu persatu sesuai dengan pesan urutan masuk di kami. Seperti itu. Jadi nanti akan muncul di kami pesan yang masuk dari Bapak Ibu untuk permohonan verifikasi dan kita akan cek satu persatu. Nah, jika memang 1 minggu, 2 minggu sudah kirim pesan tidak terbalas dari kami, itu jangan sampai kirim pesan kembali karena kalau nanti kirim pesan kembali otomatis pesan yang harusnya masuk di bawah itu akan naik ke atas karena kita akan mengecek atau memverifikasi kelembagaan itu mulai dari yang paling bawah. Jadi nanti kalau memang ada kendala sampai lebih dari 2 minggu, mungkin bisa nanti kolektif lembaga apa aja yang belum terverifikasi di wilayah binaan Sidoarjo pada khususnya hari ini. Nanti mungkin bisa disampaikan ke WBWP Sidoarjo agar dikolektif dan akan dikirimkan datanya ke kami. Mungkin seperti itu juga bisa. Atau nanti bisa lewat kontak PIC wilayah Jawa Timur. Nah, kurang lebih seperti itu Pak, Bapak Ibu gambaran terkait dengan kelembagaan di kemenaker.go.id ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan tentang kelembagaan, boleh raise hand terlebih dahulu, Bapak Ibu. Untuk penanya 3 orang saja ya, untuk karena kita lanjut. Monggo yang mau bertanya silakan raise hand dari Halo, Perwita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Raise hand-nya di aplikasi ya, Bapak. Ngapunten. Nggih. Lembaga Citra Jelita. Lembaga Citra Jelita, BLK Perwita. Oke, mungkin pertanyaannya langsung ke Pak Aziz, boleh? Pertama, Citra Jelita. Monggo Ibu, silakan. Dari Citra Jelita mungkin mau bertanya? Saya dari Mungkin Jombang. Pak Mahmudin bisa langsung bertanya, Pak Mahmudin, monggo. Baik, silakan di on. Oke. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di aplikasi Websisnaker itu lembaga kami dari LPK Bangun Karya Jombang itu sudah terakreditasi, tapi belum terverifikasi terakreditasi di Websisnakernya. Mungkin bisa disinkronkan dengan apa namanya? Halo, terdengar ya? Halo? Iya. Halo? Ya, Bapak, Ya, Pak, lanjut, Pak. Langsung, ya. Iya. Lembaga kami ya sudah terakreditasi, tapi masih belum terverifikasi terakreditasi di Websisnakernya. Mungkin bisa disinkronkan supaya nanti muncul terakreditasi, supaya nanti lebih mudah teman-teman dari Kemnaker bisa melihat lembaga-lembaga yang terpublish. Saya kira itu. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahmudin dari LPK Bangun Karya. Seperti yang saya jelaskan tadi terkait dengan tagging akreditasi, bagi yang sudah melakukan akreditasi programnya dan sudah terbit sertifikatnya,
itu silakan sertifikatnya itu di-scan, di-upload di bagian perizinan, disatukan dengan perizinan. Setelah itu kalau sudah diupload, kirim pesan untuk tagging akreditasi. Mohon untuk tagging akreditasi, nanti pesan masuk ke kami akan cek kalau benar, nanti kita akan tagging akreditasi. Seperti itu, Pak. Ini bisa juga pahami nggak Pak Mahmudin? Adapun nanti untuk teknis selanjutnya kami bisa membantu. Oke, sudah kami upload juga dan sudah kirim pesan juga sudah. Mungkin bisa teman-teman admin mungkin bisa melihat. Siap Pak Mahmudin, izin membantu untuk menambahi. Adapun nanti dari BPVP Sidoarjo ini akan membantu untuk mengkomunikasikannya. Maka nanti insya Allah akan ada info selanjutnya. Nomor yang sudah masuk di absensi akan kami masukkan di grup untuk update lebih lanjut. Seperti itu nggih Pak nggih. Oke, terima kasih. Khususnya untuk yang akreditasi. Baik, mungkin ada lagi sebelum kita tutup. Bapak, tadi dari Citra Jelita, Bapak. Baik, Ibu. Nggih, monggo silakan Bu Nuning. Mohon maaf tadi di jalan. Bapak, ini berkaitan dengan kelembagaan, Pak. Ini ada, kalau kita ini mau masuk lupa akun dan passwordnya gimana, Pak, solusinya? Itu saja mungkin pertanyaan dari kami. Oh, baik, Bu. Terkait dengan lupa akun dan password, memang biasanya di kolom awal itu ada lupa password. Nah, kalau lupa akun ini agak susah karena memang di kelembagaan kami, karena di Kemenaker ini kan ada bagian masing-masing. Terkait dengan lembaga, biasanya terkait dengan lupa itu biasanya masuknya di Pusdati karena mereka yang memiliki sistem. Kalau kami kan di bagian verifikasi kelembagaan, biasanya memang ada dua tawaran solusi. Yang pertama, kalau memang masih ingat akunnya saja atau minimal nomor HP atau email itu bisa masuk dan bisa lupa password. Nanti mungkin bisa akan dikirimin ulang terkait dengan bikin password baru. Tapi kalau memang dua-duanya lupa, kalau mau cepat biasanya memang nanti lembaga Bapak Ibu bikin baru dapat atau istilahnya daftar baru, yang lama nanti akan kita delete. Karena kalau terkait dengan akun memang ranahnya ada di Pusdatik dan memang Pusdatik itu memang kadang prosesnya agak lama. Beberapa terakhir kemarin memang kita kasih solusi seperti itu. Antara kalau masih ingat bisa berupa password atau mungkin bikin akun baru atau lembaganya bikin baru. Nanti kalau sudah oke, yang lama kita akan hapus karena kita nggak bisa men-tracking atau istilahnya mencari ketika si akun dan passwordnya itu karena itu ranahnya di statik. Kurang lebih seperti itu terkait dengan lupa akun dan password. Kalau nanti kita daftar baru nih Pak, itu berarti kita nanti akan, mohon maaf ini kita sudah tayang nih Pak ya, ceritanya sudah terakreditasi. Kita itu bisa sih kalau masuk langsung memakai yang lama, laptop kami itu barusan error. Jadi karena error itulah kita mau masuk kembali susah karena kita lupa. Itu gimana Pak ya? Itu tidak ingat sama sekali Bu terkait maksudnya email atau nomor HP atau yang pas waktu didaftarkan. Nah, itu masalahnya itu dulu pakai HP yang sudah tidak terpakai, artinya memang rusak juga nomornya. Jadi itu yang membuat kami kesulitan, Bapak. Nah, itu ya karena memang hari ini kami tidak punya kewenangan terkait dengan membuka sistem karena memang itu ranahnya di Pusdatik. Kita biasanya selesai terkait dengan verifikasi kelembagaan dan kita biasanya ditambahkan kewenangan kita itu terkait dengan menahbukan akun atau menghapus akun. Nah, makanya biasanya beberapa lembaga kita sarankan kalau mau memang cepat untuk mengganti itu solusinya ya kita si lembaga membuat baru. Nanti kalau sudah bikin baru diisi semua nanti bisa tektokan dengan kita. Jadi kalau memang udah oke, yang lama kita akan tangguhkan atau kita hapus.
Biasanya kalau lebih mau cepat seperti itu Bu, karena memang ranahnya itu ada di Pusdatik terkait dengan sistem. Kami tidak bisa istilahnya mencari tahu atau info bagaimana mengaktifkan akun yang sudah terdaftar di Sinaker ini. Kami hanya diberikan kewenangan terkait dengan verifikasi kelembagaan dan bagaimana menangguhkan akun atau menghapus akun. Selebihnya itu tidak bisa Bu, karena terkait dengan akun itu ada di Pusdatik yang mempunyai kewenangan dan ranahnya. Seperti itu Bu. Oke, oke. Ya Pak, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Bu. Baik Ibu Tuning, terima kasih atas pertanyaannya dan insya Allah semoga nanti teman-teman atau Bapak Ibu yang memiliki masalah yang sama, harapannya juga akan segera terselesaikan dan ada solusi. Tidak usah khawatir, insya Allah nanti ada PI Sinar Hubung yang bisa membantu Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, ini ada pertanyaan terakhir mungkin. Ya, sebelumnya mungkin ada pertanyaan. Mohon maaf Pak jika untuk perubahan admin pengelola. Terus ketika buat baru apakah yang sudah didaftarkan bisa didaftarkan lagi ya Pak? Mungkin bisa dibantu Pak Aziz. Kalau perubahan admin sampai hari ini juga kita masih belum tahu ini terkait dengan perubahan admin, karena memang biasanya kan terdaftar karena kan sistem ini terdaftar tersambung dari mulai Sisnaker sampai nanti di kelembagaan dan akun-akun yang lainnya ada di Kemenaker. Jadi memang agak susah kalau memang perubahan admin ini ya. Makanya kalau bisa admin yang sudah ada sementara dipertahankan dulu, karena memang kalau perubahan admin ini agak repot Pak, karena memang sistemnya udah terintegrasi semua dari mulai siap kerja sampai nanti di kelembagaannya itu. Kalau seperti itu terkait dengan perubahan admin, terus ada juga ini ya, ketika buat baru apakah NIK yang sudah didaftarkan bisa didaftar lagi. Coba nanti NIK-nya itu karena memang tadi ya semua tersambung atau terintegrasi dari mulai siap kerja. Jika memang NIK-nya itu dicoba mendaftar dan masuk kelembagaan bisa untuk membawa akun baru, silakan dilanjutkan. Kalau memang tidak bisa, mungkin bisa menggunakan NIK yang lain yang sekiranya masih belum didaftarkan di siap kerja. Atau mungkin yang kedua, akun nanti komunikasi ke kita, mungkin dengan kita hapus dulu, bisa mendaftarkan yang baru. Kalau enggak, solusinya ya mungkin NIK yang sudah terdaftar diganti dengan NIK anggota LPK yang lain untuk didaftarkan terkait dengan pendaftaran kelembagaan yang baru. Mungkin seperti itu terkait dengan pertanyaan terkait dengan ketika membuat NIK yang baru. Terus apa lagi nih? Ada dari Johan AB. Silakan. Baik, sebentar Pak Aziz. Permisi Pak Johan Nafbi, izin untuk ini ada pertanyaan terakhir nggih. Mohon izin karena memang ada Zoom lanjutan untuk sosialisasi lanjutan. Nanti mungkin Bapak Ibu boleh membuat pertanyaan langsung japri ke kami. Adapun nanti PI Sinara Hubung sudah save nggih nomornya. Kalau belum, boleh nanti ada PIC Narahubung yang akan menghubungi nomor Bapak Ibu yang sudah masuk di absensi. Jadi kami izin untuk sampaikan kembali sebelum Pak Johan AB bertanya. Yang bagi yang Bapak Ibu belum mengisi absensi, silakan di scroll up, itu ada typingan untuk mengisi daftar hadir. Agar kami bisa masukkan ke grup. Seperti itu. Baik, mungkin langsung saja ke Pak Johan AB. Silakan pertanyaannya. Baik, saya Johan dari LPK AB Jaya Kreatif, Solusi Kekinian untuk Digital Marketing. Saya ingin bertanya, untuk LPK kami belum tampil di Sintala. PIN sudah muncul. Jadi untuk mendaftarkan instruktur kami belum bisa. Kebetulan saya sendiri instrukturnya. Mungkin mohon kontak untuk mengkonfirmasi ini agar bisa masuk ke Sintalanya. Jadi kalau tidak memilih salah satu LPK itu nanti takutnya
tidak bisa masuk mendaftar dan kalau memang ada tips di YouTube untuk ditautkan ke Intala, tetapi nanti malah susah untuk mengubahnya karena sekali itu dan nanti menghubungi admin daripada berkepanjangan. Mending saya belum mendaftar dulu, tapi bagaimana untuk solusi tersebut. Kemudian eh, terkait instruktur itu apakah akan dicek sertifikatnya sebelum diverifikasi sertifikat metodologi dan di mana pengecekannya di Siap Kerja atau di Sintala. Lalu realisasi pelatihan itu juga apakah dicek sampai ke Siap Kerja untuk siswanya itu apakah sudah itu untuk keperluan verifikasi. Jadi ini memang membahas verifikasi. Mungkin juga pesannya apakah ada format khusus ataukah ada minimal gambar yang diupload untuk per apa ini bangunan ataupun part-part peralatan dan lain sebagainya untuk keperluan verifikasi. Terima kasih. Baik, saya jawab satu-satu ya, Pak. Terkait dengan akun Sintala, nanti saya carikan kontak dari Direktorat Intala yang menaungi Sintala itu, nanti saya kasihkan ke BPP Sidoarjo, nanti biar dibagi ke teman-teman terkait dengan mungkin ada masalah terkait dengan Sintalanya. Terus selanjutnya terkait dengan instruktur tadi ya, terkait dengan sertifikat dan lain sebagainya. Setahu saya nanti ketika pendaftaran di NIK di, di Intala itu akan diminta itu data-data itu. Eh, tapi untuk pastinya mungkin nanti bisa dari Direktorat Intala yang bisa memastikan atau memberikan jawaban pastinya. Terkait dengan realisasi pelatihan ini memang tidak ada pengecekan khusus terkait dengan apakah benar jabatan seperti itu apa tidak. Tapi di sini silakan diisi saja realisasi pelatihan yang sudah dilakukan oleh lembaga Bapak Ibu. Silakan diisi, misal per tahunnya melakukan pelatihan melalui dana apa, silakan disebutkan aja. Memang tidak ada pengecekan secara khusus di bagian realisasi ini. Terkait dengan peralatan, terkait pengisian. Nah, di situ memang di kolom peralatan memang di situ cuma diminta untuk menyebutkan nama peralatannya dan jumlah dan bagaimana kondisinya. Tidak sampai diminta ke fotonya. Nah, mungkin kalau terkait dengan peralatan foto-fotonya mungkin bisa ditambahkan di kelola gambar. Tadi di kelola gambar kan bisa diisi itu peralatan, ruangan workshop, ruangan kelas atau dan lain sebagainya. Mungkin itu eh, Bapak ada yang belum terjawab? Sudah, jadi mungkin pesannya itu apakah ada format khusus Oh karena ya, saya kira terkait dengan pesan tidak ada format khusus. Silakan di chat di pesan itu. Jika lembaga itu memang belum terverifikasi, ada mungkin yang lama ya belum tayang sampai hari ini, tidak ada balasan dari tim kami. Kami yang pertama mohon maaf sebelumnya karena memang keterbatasan dari kami, dari tim kami, mungkin satu kadang eh, dari kami memang kan ini dibagi biasanya per PIC wilayah. Kedua, kami akan mengecek pesan itu sesuai dengan pesan masuk. Jadi nanti kalau sudah kirim pesan dan masuk itu kemungkinan besar akan kita balas antara cepat atau lambat karena memang kita akan mengecek satu persatu sesuai pesan masuk. Terkadang kan kendalanya teman-teman itu ketika seminggu atau berapa hari tidak dibalas, itu kan kirim pesan baru lagi. Sehingga pesan yang sudah dikirim tadi itu naik. Seharusnya yang kita akan verifikasi, akhirnya terlewat lagi karena dia naik ke atas. Atau mungkin nanti solusinya, silakan nanti teman-teman yang hari ini belum terverifikasi dan merasa sudah kirim pesan lama, nanti mungkin bisa dikoordinir oleh BPP Sidoarjo agar nanti dikelompokkan, nanti akan datanya dikirim ke kami, nanti akan PIC wilayah Jawa Timur ini akan mengecek satu persatu lembaga Bapak Ibu. Kalau memang sampai per hari ini sudah merasa ngirim pesan lama tidak terbalas. Silakan cukup kirim pesan, mohon diverifikasi lembaga saya atau yang mungkin yang sudah tadi pengen tagging akreditasi, mohon tagging akreditasi. Cukup seperti itu aja, tidak ada format khusus. Itu Pak.
Ya, karena tadi pada saat di slide awal tadi itu ada tombol di bawah tulisan PIN tadi itu tombol Nah, verifikasi akreditasi. Saya nggak ada tombol itu verifikasi. oh, ini kan tampilan, itu tampilan di tim admin, Pak. Kalau di Bapak Ibu ya nggak ada. Kalau dia ada tombol di Bapak Ibu itu nanti kan eh, bisa langsung diklik gitu berarti kan tidak perlu. Nah, itu yang muncul seperti itu kan di tim kami, tim verifikasi. Jadi kan di situ ada tombol blokir, verifikasi. Jadi kalau memang kita sudah ngecek dan terverifikasi ya kita klik hijau verifikasi. Atau lembaganya memang kita tangguhkan karena bermasalah ya kita blokir. Atau memang minta untuk dihapus karena ganda ya kita hapus. Itu ada di kami. Nah, kalau di Bapak Ibu memang nggak muncul itu terkait dengan kolom-kolom tadi itu. Nah, termasuk di bagian status akreditasi itu. Cuma di kami karena kewenangan kami kan verifikasi kelembagaan dan seperti itu, Pak. Baik, nomornya mohon di-share dan saya tunggu. Saya sudah isi absen dan saya tunggu kelanjutannya. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Karena memang habis ini ada materi lagi, Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Aziz. Dilanjutkan dengan materi terakhir yakni dari Ravogan ya oleh Bapak Ramda Nugraha. Bapak Ramda sudah di dalam ya? Ngapunten. Sudah siap. Bapak, izin? Ya. Siap, Oke, Bapak Ramda. Baik, izin waktu dan tempat ya. kami persilahkan. Ini saya bisa dijadikan ini nggak co-host dulu, Mas? Soalnya untuk share materi. Ya, Bapak, izin. Oh, sudah ya, sudah. Oke. Baik, sudah Bapak, monggo. Ya, ini sudah kelihatan Bapak Ibu ya materi saya. Ya, jadi ini saya dari Direktorat Bina Pendidikan Vokasi dan Pemagangan. Perkenalkan, nama saya Ramda dari Direktorat Bina Pendidikan Vokasi dan Pemagangan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia terkait dengan materi jadwal yang untuk Ravogan. Untuk materi ini saya akan menjelaskan tentang bantuan pelatihan, program pelatihan untuk LPKS. Nah, ini kenapa kami kasih tanda kurung Global Skills Training, karena Bapak Ibu, ini penekanannya memang untuk LPKS yang program pelatihan itu termasuk dalam Global Skills Training. Karena apa? Karena memang saat ini kan banyak sekali lowongan pekerjaan itu yang berasal dari negara asing ya, dari luar negeri, terutama dari Jepang, dari Korea Selatan, dari Taiwan, dari negara-negara Arab seperti itu, dan itu pesertanya perusahaan-perusahaan itu selain dia perusahaannya itu mendatangkan langsung tenaga kerjanya itu langsung ke negara masing-masing, juga bisa melalui pekerjaan secara remote atau melalui daring ya. Jadi kan sekarang ini banyak yang kerja-kerja remote itu misalnya dia mengerjakan project-project yang itu perusahaannya itu tidak ada di Indonesia. Misalnya dapat project mengerjakan tugas tertentu yang perusahaan itu ternyata asalnya dari Amerika Serikat dan segala macam. Nah, di sini kami menekankan kepada LPKS yang diharapkan bisa memiliki kurikulum pelatihan yang termasuk dalam Global Skills Training. Jadi mungkin sekilas akan saya jelaskan tentang petunjuk teknis program pelatihan LPKS ini, dan nanti akan saya sharing terkait dengan apa saja yang bisa termasuk dalam program pelatihan Global Skills Training. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, pertama terkait dengan latar belakangnya, ini mungkin tidak saya jelaskan secara mendetail. Intinya adalah bahwa saat ini yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan itu ternyata permintaan tenaga kerja untuk bidang-bidang TIK, jasa keuangan, retail, dan di sini kita lihat bidang TIK atau teknologi informasi komputer itu memiliki jumlah permintaan tenaga kerja yang sangat tinggi, Bapak Ibu ya. Dan di sini
juga bisa dijelaskan bahwa keterampilan dibutuhkan itu ternyata lebih banyak terkait dengan bidang TIK, antara lain creative thinking, ATK thinking, system thinking, AI, dan big data. Nah, itu ternyata keterampilan tersebut yang banyak dibutuhkan oleh industri saat ini, Bapak Ibu. Nah, inilah latar belakang kenapa kami memberikan bantuan pelatihan kepada LPK-LPK mempunyai program untuk bidang-bidang khususnya di terkait dengan TIK atau yang bidang-bidang yang banyak permintaan tenaga kerjanya. Nah, di sini juga kita akan bisa lihat, ini saya skip saja. Nah, di sini kami memiliki data bahwa ternyata jumlah job order itu banyak dari negara-negara asing yang permintaan sangat tinggi. Kita lihat ini Taiwan, permintaan tenaga kerja itu berdasarkan data Desember 2023 itu sampai dengan 1 juta orang lebih permintaan tenaga kerjanya. 2 juta di Singapura, di Malaysia, dan di sini kita punya data bahwa penempatan terbesar itu ada di negara-negara Taiwan, Malaysia, Hong Kong, dan ini adalah peluang bagi Indonesia untuk bisa menempatkan tenaga kerja di negara-negara ini itu. Dan salah satunya adalah Bapak Ibu yang di LPKS ini bisa memberikan pelatihan kepada calon-calon tenaga kerja yang agar bisa ditempatkan di negara-negara luar negeri, seperti data yang saya tampilkan ini. Nah, di sini kita skip saja, mungkin sekilas bahwa target untuk CPMI ini kami memiliki target sebesar 5.000 orang lebih ya. Nah, itu juga akan terus bertambah untuk tahun ini. Nah, untuk program 12 skills training itu sendiri adalah dia bantuan yang diberikan kepada LPKS untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja. Nah, di sini sasaran, maaf mungkin agak kurang sedikit jelas, saya perbaiki dulu. Nah, mungkin lebih jelas ya. Di sini sasarannya adalah penyelenggara LPKS, BLKK, BKN yang sudah memiliki VIN dan terverifikasi di kelembagaan.kemenak.go.id. Nah, tadi kan sekilas Bapak Ibu materi sebelumnya kan terkait dengan kelembagaan ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki VIN dan terverifikasi, nanti bisa memanfaatkan bantuan ini untuk LPKS masing-masing Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini besaran bantuan yang kami berikan yaitu 83.200.000 untuk yang pelatihan non-boarding. Sementara untuk yang pelatihan non-boarding maksimal kami bisa memberikan 160 juta untuk pelatihan yang boarding. Nah, di sini saya kembali lagi. Nah, di sini untuk pelatihan-pelatihan yang secara khusus bisa mendapatkan bantuan program LPKS ini, pertama adalah pelatihan untuk yang LPKP yang punya program pelatihan bahasa asing. Kedua, pelatihan-pelatihan teknis bidang keahlian yang mendukung penempatan tenaga kerja dan pengembangan luar negeri. Terakhir, pelatihan teknis bidang keahlian lainnya untuk pendampingan ekonomi. Nah, untuk poin A dan A ini mungkin cukup jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada LPKS yang kira-kira punya program pelatihan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Arab, atau bahasa-bahasa lain yang sekiranya itu bisa mendukung untuk penempatan pekerja di luar negeri. Nah, kalau untuk poin B dan C ini mungkin Bapak Ibu masih bertanya, Pak, maksudnya ini kalau misalnya bidang tes kalian apa, atau misalnya gig economy apa itu. Nah, itu nanti akan saya sampaikan di akhir, itu pelatihan-pelatihan apa yang termasuk dalam klasifikasi 12 skills yang sudah dicantumkan oleh Direktorat Bina Statkolaker. Nah, untuk referensi pelatihannya ini kami punya punya link website. Mungkin nanti materi ini akan kami bagikan ke panitia. Silakan Bapak Ibu bisa melihat untuk demand tenaga kerja atau peluang demand termasuk produktif di website seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk durasi pelatihan sendiri ini kira-kira 4 bulan untuk pelatihan bahasa, dan pelatihan teknis barangkali kira-kira 2 bulan. Nah, bagaimana tata cara pendaftaran untuk LPKS yang mengerti bantuan ini? Pertama, jelas LPKS sudah memiliki VIN dan terverifikasi di kelembagaan.kemenak.go.id. Ini syarat mutlak Bapak Ibu, tidak bisa digugat. Kalau misalnya Bapak Ibu LPKS belum VIN atau belum terverifikasi, mohon maaf, belum bisa untuk mengakses untuk program bantuan ini. Nah,
Terus kedua, mengusulkan program pelatihan tercantum pada program Kementerian sesuai dengan list program Global Catering. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya yang pertama sudah terpenuhi, syarat keduanya harus menyelesaikan program pelatihan yang ada di program.kemnaker.id. Kalau misalnya Bapak Ibu programnya belum mengacu pada ini, nanti silakan dibuat program yang kira-kira sesuai dengan yang ada di program.kemnaker.id. Nah, untuk selanjutnya nanti mengajukan proposal melalui proposal.kemnaker.id karena kami saat ini ada aplikasi yang namanya e-proposal. Nah, mohon maaf untuk aplikasi e-proposal ini mungkin akan kami sampaikan di lain kesempatan karena mengingat keterusan waktu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya proposal ini akan diajukan kemana? Nah, karena Bapak Ibu ini adalah LPKS yang berada di binaan BPT Sidoarjo, maka Bapak Ibu mengajukannya melalui BPT Sidoarjo, tapi tetap melalui aplikasi proposal.kenon.id. Nah, apabila disetujui maka akan dilakukan kerja bersama. Nah, nanti setelah verifikasi, setelah pengecekan proposal, syarat persyaratan, apabila setuju maka akan dilakukan perjanjian yang ditandatangani oleh pimpinan LPKS dan pimpinan dari BPM Sidoarjo. Nah, sekilas ini ya Bapak Ibu, ini mungkin kami tidak bisa jelaskan lebih detail karena keterbatasan waktu. Jadi untuk aksesnya ini bisa dilihat di proposal.kementerian.id bagaimana cara pengajuannya. Nah, ini aplikasi proposal ini tidak hanya terbatas kepada untuk Banprok untuk LPKS maupun BKK, tapi juga apabila Bapak Ibu ingin mengajukan proposal tailor-made training atau TMT. Nah, jadi semua kami sekarang mendesain bahwa semua aplikasi itu proposal diajukan melalui aplikasi. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot datang ke Sidoarjo. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di daerah misalnya di Jombang, di Mojokerto ataupun di daerah lain yang sekiranya mungkin terlalu jauh dari Sidoarjo, kalau ketika mengajukan ini bisa melalui aplikasi, tidak lagi harus datang langsung ke Sidoarjo Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana untuk peserta yang nanti akan ikut pelatihan ini? Jelas pertama harus memiliki akun siap kerja. Kedua, dia mendaftarkan ke skillhub.kemnaker.go.id. Nah, ketiga, si peserta itu dia harus memilih program pelatihan yang termasuk dalam global skills seperti bahasa Jepang, bahasa Korea, welding, caregiver, hospitality, dan lain sebagainya. Dan terakhir, wajib begitu pelatihan sampai selesai oleh PKS. Kenapa saya bilang harus sampai selesai? Karena apabila tidak selesai, maka ini nanti akan merepotkan Bapak Ibu juga. Makanya dipastikan bahwa peserta yang ikut pelatihan ini ditanyakan, dijamin komitmennya sampai selesai. Jadi bukan yang hanya coba-coba, iseng-iseng. Ini bukan Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau misalnya ada peserta yang tiba-tiba mengundurkan diri atau tiba-tiba hilang di tengah pelatihan, maka ini tidak akan melakukan Bapak Ibu juga untuk pertanggungjawabannya. Karena apa? Ini nanti akan Bapak Ibu, bantuan ini bukan hanya sekedar bantuan kami berikan, tapi ada tata cara pertanggungjawabannya yang Bapak Ibu semua kerjakan gitu setelah menerima bantuan ini. Nah, ini untuk ini mohon maaf, mungkin akan saya yang normal ya, mungkin kurang jelas. Ya di sini fasilitas yang didapatkan, pertama peserta mendapatkan pelatihan oleh LPK atau BLKK dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Peserta itu mendapatkan uang saku 30.000 per hari. Nah, untuk konsumsi, kalau untuk yang non-boarding, dia hanya mendapatkan 1 kali per hari, kalau untuk yang boarding 3 kali sehari. Pakaian kerja, modul pelatihan, sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP atau yang dilakukan negara tujuan, dan asuransi jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini semua Bapak Ibu, rincian biaya ini sudah kami anggarkan melalui bantuan LPKS ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya bertanya uang saku dari mana kami ambil, terusnya konsumsinya dari mana, ini semua akan ada sudah termasuk ke dalam yang bantuan yang sebesar yang disebutkan tadi saya sebut tadi awal ya, 83.200.000 untuk yang non boarding maksimal atau 110 juta untuk yang boarding maksimalnya bantuan. Nah, ini untuk kapasitas lembaga pelajar siap kerja, ini mungkin data pendukung. Kita lihat ternyata 10 kejuruan yang paling besar itu kembali lagi adalah di teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ini adalah peminatnya yang paling besar dan kapasitas. Nah, ini kami ada data LPKS itu ternyata paling banyak itu bergerak di bidang perikanan ternyata ya Bapak Ibu ya. Maaf, ini di bisnis manajemen ya, hampir 1 juta LPKS ya.
Itu yang menjalankan pelatihan ini. Nah, sekian dari kami. Nah, ini untuk lanjutannya ini mungkin tambahannya untuk yang tadi pengajuannya itu LPKS mengajukan proposal ke bidang latas, UPT bidang latas dalam hal ini berarti BPP Sidoarjo nanti ketika verifikasi proposal dilakukan oleh BPP Sidoarjo apabila sesuai dengan persyaratan maka akan diberikan bantuan dan LPKS melakukan pelatihan. Apabila tidak sesuai maka LPKS apabila masih ada waktu batas pendaftaran bantuan ini masih bisa melakukan revisi. Kalau misalnya memang tetap ingin mendapatkan bantuan pelatihan ini, Bapak Ibu. Nah, setelah masa pelatihan, disertifikasi, dan dilakukan evaluasi pelatihan dan pelaporan. Nah, ini sekilas tentang tambahan dari ini. Program pelatihan tadi Bapak Ibu ya, jadi pelatihan bahasa asing, pelatihan teknis bidang keahlian. Nah, ini untuk instrukturnya, sama seperti BLK komoditas, bahwa instruktur itu harus dari LPK swasta yang bersangkutan. Namun apabila LPKS tidak memiliki instruktur, bisa menggunakan instruktur LPK swasta dengan adanya perjanjian tertentu. Nah, untuk instruktur ini harus ada suatu keputusan penunjukan atau pengalihan instruktur dari pimpinan LPK swasta dan sudah terdaftar di kelembagaan.kemenaker.id atau di sintala.kemenaker.id. Jadi Bapak Ibu, untuk instruktur ini bisa dia terdaftar di kelembagaan, artinya masuk dalam profilnya lembaga atau dia terdaftar sendiri di Sintala. Nah, dan untuk kategori kita persyaratannya jelas harus memiliki kompetensi teknis substantif. Nah, misalnya dia instruktur bahasa Jepang, maka harus mempunyai sertifikat bahwa dia bisa memang memiliki kalian untuk bahasa Jepang. Nah, untuk metodologi pedagogi ini akan diikutsertakan pelatihan yang akan dilakukan Intala. Nah, ini untuk peserta pelatihan tadi satu paket 16 orang, dan peserta pelatihan ini dia khusus dicari yang misalnya ingin bekerja di luar negeri, baik melalui jalur pekerjaan migran atau melalui pemagangan yang ke luar negeri yang ke Jepang, atau dia bekerja di luar negeri dalam bentuk misalnya dia freelance, jadi dia misalnya melakukan pekerjaan untuk perusahaan asing tapi dia tetap ada di Indonesia, seperti itu, pencari kerja yang untuk bisa kerja di dalam negeri sendiri. Nah, pesertanya tetap harus terdata di Skill Hub dan sudah terdata di aplikasi Smile milik Direktorat Bina Lavogan. Nah, untuk ini sama standar ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki LPKS harus punya tempat yang baik, asrama apabila boarding, ada listrik, ada air bersih, ada internet, ada P3K dan semacam. Nah, ini dia untuk persyaratan penerima bantuannya. Nah, bentuk bantuannya ini sebesar 8.383.200.000 untuk non boarding dan 160 juta untuk boarding. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa jumlah ini adalah maksimal ya. Artinya bisa juga kurang dari nilai segini apabila memang ketika menyusun proposal itu memang jumlahnya memang tidak harus dipepet-pepetin sampai 83.200. Kalau misalnya memang hanya 50 juta butuhnya ya berarti mengajukan 50 juta. Jadi jangan dipepet-pepetin sampai 83.200 atau 110 juta. Kalau misalnya memang untuk boardingnya kebutuhannya hanya 100 juta, silakan diajukan 100 juta proposalnya. Jangan dipepet-pepetin. Karena apa? Kalau misalnya dipepet-pepetin, nanti akan kasihan juga Bapak Ibu ketika SPJ-nya gitu loh. Artinya ini kan nanti keuangan ini kan harus dipertanggungjawabkan dan juga nanti akan pemeriksaan suatu saat apakah dari kami, dari pihak BPP sendiri atau mungkin dari pihak inspektor kami atau nanti ada BPK gitu. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu ketika mengajukan ini adalah benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau misalnya kebutuhannya hanya 50 juta, 60 juta, ajukan 60 juta. Karena di sini ada maksimal yang bisa diberikan. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan sampai 90 juta, pasti nggak mungkin ya. Karena kan hanya maksimal 83.200 gitu seperti itu. Jadi jangan dipepet-pepetin, tapi sesuaikan dengan kebutuhan memang yang pelatihan yang akan diselenggarakan itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk verifikasi proposalnya. Ya, di sini kami ada penilaian. Nah, untuk penilaiannya ini yang menilai adalah tim verifikator dari UPT bidang Lavotas. Jadi yang menilai itu bukan kami di Lavogan, tapi teman-teman langsung dari binaan di BPP Sidoarjo sebagai binaan Bapak Ibu semua di LPKS. Nah, ini untuk untuk kriteria penilaiannya. Nah, untuk rincian penggunaan bantuannya.
dari misalnya Bapak Ibu mengajukan 50 juta. Nah, berarti 30% dari 50 juta itu adalah digunakan untuk komponen pendukung pelatihan. Misalnya ATK, materai, sampai dengan asuransi jaminan sosial. Jadi untuk kondisi komponen ini tidak boleh lebih dari 30% yang diajukan. Nah, untuk sisanya 70% adalah untuk yang terkait dengan komponen pelatihan, misalnya pengadaan modul pelatihan, bahan pelatihan, pakaian kerja dan sebagainya itu yang disampaikan di sini. Jadi Bapak Ibu tidak boleh untuk komponen pendudukan itu lebih dari 30%. Karena ini nanti teman-teman di Sidoarjo, BP Sidoarjo, tolong diperhatikan betul ketika ada LPKS yang mengajukan proposalnya. Diperhatikan apakah komponen ini adalah tidak lebih. Kalau misalnya Pak, misalnya kalau misalnya hanya 20% bisa komponen pelatihan, boleh nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh lebih dari 30% ketika pengajuan proposal seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini untuk nanti akan didapatkan oleh PPKS yaitu honor instruktur sebesar 40.000 per JP, untuk honor panitia pelaksana 400.000, untuk honor table 150.000, setiap pelatihan 30.000 lembar, dan ini semua ada di ini mod pelengkapan 150.000, untuk modul pelatihan 200.000, untuk pakaian kerja 200.000, untuk konsumsi 20.000 per hari, dan uang saku 30.000 per hari. Nah, untuk ATK disesuaikan dengan kondisi, penggandaan dokumentasi disesuaikan dengan kondisi dan berdasarkan prinsip kewajaran, efektif, efisien, ekonomis. Nah, untuk ad cost ini maksimal 150 orang per hari. Jadi kalau misalnya dia ternyata lebih dari 150.000, maka hanya diberikan 150.000. Kalau misalnya kurang 100.000, ya diberikan 100.000. Artinya ini maksimal ya Bapak Ibu dibayarkan. Nah, untuk sertifikat kompetensi ini subsidinya sebesar 600.000 per orang, dan asuransi 200.000 orang per bulan dibayarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk program yang bukan penerima upah. Nah, ini alurnya. Untuk monitoring dilaksanakan oleh BPPP Sidoarjo, evaluasi juga dengan kami di pusat. Nah, ini untuk pelaporan. Ini pelaporan nanti bisa diakses di Juknis. Ya, mungkin Bapak Ibu untuk paparan terkait dengan program bantuan LPKS cukup sekian. Ini saya share tentang program-program apa saja yang terkait dengan program pelatihan LPKS 12 KIS. Ini data ini adalah diambil dari Direktorat Bina Stankom. Jadi bukan kami yang buat, tapi langsung dari Stankom. Nah, di sini contoh yang program yang bisa mendapat bantuan apabila Bapak Ibu ada program pelatihan yang termasuk dalam ini bisa mengajukan bantuan program pelatihan LPK 12 KIS. Misalnya English for Frontliner, English for Center Agent, ini ada banyak Bapak Ibu, ada beberapa macam program pelatihan. Ini totalnya Stankom sudah membuat sebanyak 661. Maaf Bapak Ibu, jadi dari 16 program ini kita lihat mana saja yang termasuk 12 skills. Ini ada keterangannya. Misalnya copy roasting, dia termasuk 12 skills. Mobile application analyst termasuk 12 skills. Yang untuk bidang untuk bidang programming ya, TIK ya. Jadi tidak semua TIK itu termasuk 12 skills. Misalnya Bapak Ibu LPK punya program pelatihan fotokopi dasar. Nah, kalau misalnya program dasar ini dia mungkin pelatihannya belum bisa dapat bantuan program. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya program pelatihan produk desain dasar, di jurnal annotator atau illustrator, ini bisa nanti mengajukan. Karena nanti teman-teman di BP Sidoarjo akan menggunakan data ini sebagai acuan Bapak Ibu untuk menilai apakah programnya bisa diberikan bantuan 12 skills. Nah, mungkin dari kami cukup sekian karena keterbatasan waktu juga. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, terlalu banyak ya karena waktunya sudah tuntas. Ya, kembali ke moderator dari Sidoarjo, silakan. Baik. Terima kasih Pak Ramadan, Pak Ramdan, Ya. Ramda, Ramda. Baik Pak Ramda, terima kasih Bapak Ibu LPKS, mohon izin, mungkin kami akan batasi 2 pertanyaan untuk segera langsung dilayangkan. Yang sudah berangkat tangan boleh. Mungkin Pak Mahmudin mau bertanya, Pak Mahmudin? Karena keterbatasan waktu, mohon maaf, 2 pertanyaan saja, nggih. Untuk selanjutnya nanti bisa melalui PIC Narahubung. Monggo Pak Mahmudin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kepada Pak Ramdan terkait dengan aplikasi, kebetulan lembaga kami LPK Bank Karya Jombang sudah mengajukan usulan melalui aplikasi proposal kenakernya. Apakah nanti pada saat diverifikasi terdapat hal-hal yang misalnya kurangnya kelengkapan administrasi misalnya, apakah masih bisa diperbaiki atau memang verifikasinya langsung dari web Sisnakernya itu. Nah, yang kedua terkait dengan peserta, karena kami juga belum melakukan rekrutmen karena untuk didaftarkan siap kerja, karena kita kan belum tahu disetujui atau tidak. Apakah nanti rekrutmen pesertanya setelah kita disetujui atau bagaimana? Saya kira itu. Sekian, terima kasih. Ya mungkin langsung saja Pak Mahmudin ya. Ini kalau untuk yang pengajuan proposal ini, sebenarnya ini teman-teman Sidoarjo ini mungkin sudah ada timeline-nya Bapak ya, Bapak Ibu semua. Jadi misalnya batas terakhir pengajuan proposalnya sampai kapan. Kalau misalnya memang masih bisa direvisi, misalnya contoh gini, mungkin nanti bisa tanyakan teman-teman BP Sidoarjo untuk semua proposal ini kapan batas pengajuannya ya. Karena kan kalau misalnya ini kan maksimal pelatihan 4 bulan ya, berarti katakanlah harusnya sekitar bulan September ya terakhir ya harusnya ya, misalnya seperti itu. Karena kan kalau lebih itu berarti sudah mepet 4 bulan, karena repot nanti untuk. Nah misalnya Sidoarjo menetapkan batas untuk pengajuannya itu katakanlah tanggal 1 Juni misalnya ya seperti itu. Nah itu nanti bisa saja Bapak nanti kalau misalnya verifikasinya itu masih ada kekurangan yang kira-kira bisa diperbaiki sebelum tanggal 1 ya. Nah itu kembali lagi nanti dikoordinasikan dengan tim dari Sidoarjo. Nah untuk yang selanjutnya sih kalau menurut saya ya harusnya sudah lolos verifikasi dulu ya, baru bisa dibuka. Karena kan ini kan sifatnya ada penetapan dulu ya, penetapan dulu yang itu nanti akan ada perjanjian dengan pihak BPM Sidoarjo dan pihak BLK seperti itu. Nah kalau misalnya sudah oke disetujui ya baru bisa. Nah, kalau misalnya belum ya nanti khawatirnya Bapak tidak bisa mengakses untuk ini seperti itu. Jadi Bapak nanti misalnya katakanlah gini, Bapak punya program pelatihan yang termasuk berbasis nih, tapi ternyata Bapak membuka program pelatihan untuk bukan program pelatihan, seleksi peserta segala macam, tapi verifikasinya ternyata tidak disetujui gitu ya. Ya otomatis nanti mungkin Bapak akan tidak bisa mendapatkan, tapi tetap bisa melakukan pelatihan seperti itu, gitu Pak. Tapi tidak bisa mendapatkan bantuan gitu karena apa? Karena mungkin belum proposalnya tidak setuju atau setelah lewat dari pengajuannya itu Pak Mahbudi. Itu kira-kira Pak ya. Baik. Oke, terima kasih. Ya. Baik Pak Mahmudin, terima kasih. Ada pertanyaan satu lagi, monggo. Silakan raise hand, Bapak Ibu. Sepertinya cukup nggih, Pak Ramda dengan Bapak Ibu lembaga. Kiranya nanti mungkin apa-apa yang mungkin masih belum jelas, kami akan kirimkan semua materinya ke folder, terus Bapak Ibu boleh langsung baca sekaligus juknisnya dan lain sebagainya. Adapun mungkin apabila belum jelas, bisa langsung hubungin PIC Narahubung. Baik Bapak Ibu, atas berakhirnya sesi kali ini, terima kasih atas kedatangannya. Insya Allah link dan lain sebagainya akan kami infokan di grup terbaru. Izin kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi untuk referensi kami, laporan kami terhadap pimpinan perihal sosialisasi kali ini. Dari kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.